Banyak sekali teknologi canggih yang sudah dibuat untuk masa depan. Semua yang berbasis digital dan serba otomatis sudah diciptakan dan sudah diproduksi. Namun apakah itu yang dibutuhkan Indonesia di masa mendatang? Saat ini masih banyak penduduk Indonesia yang tergolong menengah ke bawah. Dari 239 juta penduduk Indonesia, hanya 10% yang melek teknologi. Lalu, apakah gagasan futuristik hanya berkutat pada kemajuan teknologi yang sampai saat ini masih tidak dapat dinikmati oleh sebagian besar penduduk Indonesia? Bagi mereka yang tergolong kelas menengah ke bawah dan tidak melek teknologi, masih banyak permasalahan yang mereka hadapi dan harus segera diselesaikan. Salah satunya adalah kebersihan di lingkungan tempat tinggalnya yang disebabkan oleh pengolahan limbah yang kurang baik. Dari data yang didapatkan, 60% sumber pencemaran sungai di Indonesia berasal dari limbah cair rumah tangga. Rata-rata 140 liter limbah cair per orang per hari dihasilkan oleh orang Indonesia. Maka dari itu dibutuhkan solusi untuk mengatasi permasalahan limbah, terlebih lagi limbah cair. Oleh karenanya, kami menawarkan sistem water filter yang mudah, ramah sosial, dan inklusif untuk diaplikasikan secara komunal kepada masyarakat. Mengapa mudah? Karena water filter yang kami tawarkan menggunakan bahan yang mudah didapatkan di masyarakat, namun juga efektif dalam melakukan perannya. Bahan yang kami gunakan adalah kerikil, pasir, zeolit, kulit pisang, biji kelor, arang aktif, dan batang padi. Mudah didapatkan bukan? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kerikil. Kerikil berfungsi sebagai penyaring partikel yang berukuran besar. Yang kedua adalah pasir. Pasir berfungsi sebagai penyaring partikel yang berukuran kecil, yang masih dapat lolos dari filter kerikil. Yang ketiga adalah zeolit. Zeolit berfungsi untuk mengurangi kandungan logam berat pada limbah cair. Yang keempat adalah kulit pisang. Kulit pisang berperan sebagai penjernih air, sekaligus pengikat logam. Yang kelima adalah biji kelor. Biji kelor berperan sebagai agen penggumpal kotoran yang ada pada limbah cair. Yang keenam adalah arang aktif. Arang aktif berfungsi untuk mengurangi kadar logam berat dan menetralkan bau dari air. Yang ketujuh adalah batang padi. Batang padi berperan dalam menghambat kotoran berukuran kecil dan bahan filter yang terbawa oleh limbah cair. Baiklah teman-teman, sekarang masuk pada percobaan bahan yang kami gunakan. Pada rangkaian sederhana ini, kami menggunakan bahan-bahan seperti zeolit, kulit pisang, arang, dan batang padi. Dan kami juga menggunakan sampel limbah cair rumah tangga yang berupa air deterjen dan ampas teh. Setelah itu, limbah ini direndam dengan bahan filter yang kita gunakan dan ditunggu selama 1 jam. Setelah 1 jam, hasil penyaringan dipindah ke wadah lain agar bisa kita lihat bahwa limbah yang dihasilkan akan sedikit lebih jernih. Dengan demikian, bahan tersebut dapat dikatakan telah berfungsi sebagai penyerap atau penyaring pada rangkaian alat kami. Masuk kepada pengaplikasiannya secara komunal pada masyarakat. Limbah cair yang dihasilkan dari rumah-rumah warga yang biasanya langsung dibuang tanpa diolah kembali akan dikumpulkan dan disalurkan ke saluran pembuangan limbah cair yang terintegrasi dengan pipa. Setelah itu, dalam setiap kelompok rumah akan dikumpulkan menjadi satu pipa dan kemudian akan difilter di pipa besar yang terdiri dari bahan-bahan tadi. Akhirnya, limbah tersebut dialirkan menuju sebuah kolam penampungan untuk dimanfaatkan di bidang perikanan. Tapi, untuk mewujudkan hal ini diperlukan dukungan masyarakat. Maka, langkah berikutnya adalah bagaimana alat water filter ini dapat diaplikasikan ke masyarakat secara ramah sosial dan inklusif. Untuk mempermudah penjelasan dari langkah penetrasi alat ke masyarakat, kami membagi langkah tersebut ke dalam 3 tahapan yang sistematis. Yang pertama adalah konsolidasi. Mengapa harus berkonsolidasi? Konsolidasi pada dasarnya diperlukan untuk memperoleh sebuah legitimasi atau dasar bergerak sehingga dapat mempermudah gerak kepada masyarakat.
Lembaga yang diajak untuk berkonsolidasi adalah universitas dan institusi pemerintah terkait. Hal ini diperlukan untuk mendapatkan dukungan baik dari segi akademis maupun operasional. Tahapan yang kedua adalah sosialisasi. Mengapa sosialisasi? Pada dasarnya, sosialisasi dilakukan untuk memenuhi tuntutan konsep ramah sosial. Ramah sosial yang kami maksudkan di sini adalah pengambilan keputusan yang bebas dari paksaan. Pada tahap kedua ini, masyarakat akan memutuskan menolak atau menerima alat water filter ini. Berlanjut ke tahap yang ketiga, yaitu diskusi. Mengapa diskusi diperlukan? Diskusi diperlukan untuk memenuhi syarat inklusif dalam pembuatan keputusan. Artinya dalam cara penetrasi alat water filter kepada masyarakat yang bersangkutan harus dilibatkan secara aktif dalam pembuatan keputusan. Pada akhirnya, diskusi akan melahirkan sebuah persetujuan yang diputuskan secara bersama. Nah, persetujuan ini mencakup mengenai bagaimana pengaplikasian alat tersebut dan manfaat apa saja yang ingin dituju. Langkah yang tidak kalah penting adalah kontrol kepada masyarakat. Kontrol ini dilakukan untuk menjaga skema atau program yang telah diaplikasikan kepada masyarakat. Kontrol yang kami buat berwujud penalti atau hukuman. Penalti tersebut ditujukan untuk menjaga skema agar tetap stabil. Penalti tersebut dibagi menjadi 3 prosedur utama. Pertama adalah peringatan lisan, yang kedua peringatan tertulis, dan yang ketiga adalah pencabutan alat. Pada akhirnya, air yang telah melewati water filter akan dialirkan ke kolam penampungan untuk dimanfaatkan dalam bidang perikanan. Jika kolam ini digunakan untuk ikan lele, maka pada perhitungan dengan asumsi komunal 60 rumah dan satu kolam setiap 10 rumah akan diperlukan biaya instalasi awal untuk pemipaan limbah, water filter, dan pembuatan kolam sebesar Rp105.500.000. Diperlukan juga biaya tahunan untuk pemeliharaan ikan, penyegaran fasilitas, dan lainnya sebesar Rp100 juta. Penghasilan dari 6 kolam lele sebesar Rp151 juta, maka modal akan kembali setelah 3 tahun. Dengan keuntungan tahun ketiga sebesar Rp47.500.000. Dengan keuntungan tetap tahun berikutnya sebesar Rp51 juta per tahun. Dari paparan kami, terlihat bahwa definisi futuristik tidak selalu soal teknologi yang tidak terjangkau oleh masyarakat Indonesia. Untuk itu, teknologi water filter yang diaplikasikan secara komunal sudah merupakan teknologi futuristik karena teknologi ini dapat menjangkau masyarakat Indonesia dan berguna bagi masa depan mereka. Selain itu, sudah jelas bahwa dengan menerapkan water filter, pencemaran lingkungan oleh air limbah rumah tangga dapat dikurangi dan dapat memberikan keuntungan finansial. Itu tadi adalah gagasan dari kami. Kami berharap bahwa dengan gagasan kami, kita dapat bersama-sama mengurangi permasalahan air dan sanitasi di Indonesia.